Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan. Baik, pada pertemuan kali ini saya mewakili dari kelompok 12 akan memberikan sedikit penjelasan tentang dimensi gender sosial inklusi pada sekolah reguler. Nah, yang pertama kita akan membahas model pembelajaran. Apa sih yang dimaksud model? Ya, model itu termasuk suatu rancangan atau pola. Jadi yang dimaksud dengan model pembelajaran yaitu suatu rancangan atau pola yang akan dilakukan pada proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, model pembelajaran bisa diterapkan pada sekolah inklusi. Di antaranya yang pertama yaitu kelas reguler atau inklusi penuh. Di sini anak berkebutuhan khusus belajar bersama dan anak normal pada kelas reguler dengan kurikulum yang sama. Yang kedua yaitu kelas reguler dan klaster. Di sini anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak yang normal di kelas reguler dalam kelompok-kelompok khusus. Yang ketiga yaitu kelas reguler dengan pull out. Jadi di sini anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak reguler di kelas reguler. Nah, pada waktu-waktu tertentu mereka ditarik untuk belajar bersama dengan guru pendamping mereka. Yang keempat yaitu kelas khusus dan klaster dan pull out. Di sini anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak yang normal di kelas reguler dengan kelompok tertentu. Nah, pada waktu-waktu tertentu mereka ditarik oleh guru pendamping khusus. Yang kelima yaitu kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Di sini anak berkebutuhan khusus itu belajar pada kelas khusus, namun pada bidang-bidang tertentu mereka belajar bersama dengan anak-anak yang normal. Nah, yang terakhir yaitu kelas khusus penuh. Jadi di sini anak berkebutuhan khusus itu belajar khusus di kelas khusus. Jadi tidak bersama dengan anak yang normal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sekolah inklusi. Apa perbedaan sekolah inklusi dan yang lain? Nah, jadi sekolah inklusi itu bedanya, kalau sekolah-sekolah yang lain itu biasanya anak normal dengan anak-anak yang normal, atau anak yang berkebutuhan khusus itu dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi di sini sekolah inklusi itu anak normal dan anak berkebutuhan khusus bisa belajar secara bersama-sama tanpa ada pendiskriminasian, baik pada kondisi sosialnya, baik pada kondisi fisiknya, kondisi intelijensi, maupun emosional dan kondisi yang lain. Jadi tidak ada pendiskriminasian pada sekolah inklusi. Nah, manfaat dari sekolah inklusi itu apa? Manfaatnya yaitu bisa bagi anak yang berkebutuhan khusus. Di sini anak berkebutuhan khusus itu dapat meningkatkan kepercayaan dirinya bahwa mereka itu bisa belajar bersama dengan anak-anak yang normal. Mereka bisa merasakan bagaimana rasanya belajar dengan anak-anak yang normal tanpa ada pendiskriminasian. Nah, bagi masyarakat, adanya sekolah inklusi ini juga dapat menerima bahwa anak berkebutuhan khusus itu juga perlu tidak ada diskriminasi, juga perlu dilakukan atau diperankan tanpa adanya pendiskriminasian. Diperlakukan tanpa ada pendiskriminasian. Nah, bagi peserta didikan normal juga dapat meningkatkan kepeduliannya. Jadi mereka itu walaupun berteman dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi mereka tidak boleh mendiskriminasikan. Nah, selanjutnya dengan adanya manfaat sekolah inklusi ini juga terdapat tantangannya. Salah satunya diantaranya yaitu pada kompetensi gurunya. Jadi guru ini mempunyai tantangan bagaimana mereka akan mendidik,
peserta didik yang normal dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Bagaimana guru itu menginovasi, mengkreasikan pembelajarannya supaya anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang normal bisa berjalan secara bersama-sama. Yang kedua, tantangannya berada pada sarana dan prasarana. Jadi, dengan adanya sekolah inklusi ini, sarana prasarananya juga lebih lengkap. Dengan adanya anak yang berkebutuhan khusus, maka sarana prasarana juga harus mencukupi, juga harus mendorong untuk kelancaran pembelajaran pada anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Nah, juga tantangan bagi orang tua, karena dengan peran ikut serta orang tua dalam mendukung anaknya itu akan sangat berpengaruh terhadap anaknya. Nah, di sini sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap stay at home.